Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar bab 2 tentang lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu. Nah, ini ada garis yang melengkung. Nah, ini ujung garisnya tadi, ini mulai dari sini kembali lagi ke titik P. Dan semua titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran. Nah, ini semua titik yang terletak pada garis lengkung ini. Jadi ini ada titik-titik pada garis lengkung. Ini mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran. Nah, ini jaraknya sama. Ya, berjarak sama. Garis yang melengkung ini tadi dinamakan keliling lingkaran. Jadi garis dari titik P kembali lagi ke titik P disebut keliling lingkaran. Sedangkan daerah yang ada di dalam lingkaran ini disebut luas lingkaran. Sekarang unsur-unsur lingkaran ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Titik pusat nanti berupa titik, kalau jari-jari, diameter, tali busur, apotema itu nanti berupa garis lurus, sedangkan juring dan tembereng nanti berupa daerah. Nah, di sini titik pusat lingkaran itu berada di titik O. Jadi titik tengahnya lingkaran berada di tengah-tengah lingkaran, itu titik O. Kalau jari-jari itu nanti garis dari titik pusat lingkaran ke keliling lingkaran. Jadi garis dari titik pusat ke tepi lingkaran atau keliling lingkaran. Nah, di sini jari-jarinya mana saja? Garis OC, OB, OF, OD, OA. Ini merupakan jari-jari lingkaran. Jadi garis dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran atau ke kelilingnya lingkaran. Tadi apa saja? OC, OB, OF, OD, dan OA. Nah, sekarang diameter. Diameter tuh nanti berupa garis lurus. Nah, garis lurus dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, garis dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Di sini garis diameternya yang mana? Garis AB. Nah, ini garis AB dari garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Ada lagi diameternya. Nah, ini kurang. Saya beri label G, di sini H. Apakah garis GF merupakan diameter lingkaran? Bukan. Kenapa? Karena garis GF tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, jadi hanya satu di sini, yaitu garis AB. Sekarang tali busur. Kalau tali busur tuh garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran. Boleh tidak melalui titik pusat lingkaran. Di garis dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran. Mana saja di sini? AC, GF, mana lagi? AB. AB tadi kan diameter, boleh nggak disebut tali busur? Boleh. Jadi diameter itu juga termasuk tali busur karena garis melalui tepi lingkaran ke tepi lingkaran. Kita tulis AC, AB, GF. Ada lagi tali busur? Tidak ada. Sekarang apotema. Kalau apotema itu garis dari pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur. Nah, garis lurus dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur. Di sini mana apotemanya? OH. Lah, ini OH ini kan garis dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan sebuah tali busur, yaitu GF. Jadi OH. Ada lagi apotemanya? Sudah tidak ada. Sekarang ini ada yang kurang tadi, busur. Nah, unsur lingkaran satunya itu busur. Busur ini nanti berupa garis yang melengkung, letaknya di kelilingnya lingkaran. Nah, di sini ada beberapa busur lingkaran. Nah, ini ada busur lingkaran AG, GD, DF, FB, BC, CA, CG,
GF. Ada banyak sekali di sini busur lingkaran. AG ini saya tuliskan seperti ini. Ini simbol busur AG. Yang ini busur GD. Kalau yang ini busur AC dan seterusnya. Saya salin di sini. Ini busur AG, busur GD, busur AC dan seterusnya. Ada busur AB atau BA. Nah, busur itu ada dua macam, yaitu busur besar dan busur kecil. Nah, ini A ke B ini busur AB kecil, A ke B yang ini busur AB yang besar. Nah, sekarang juring dan tembereng itu berupa daerah. Juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Di sini juringnya banyak sekali. Di sini ada juring BOC. Nah, ini juring BOC, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB dan sebuah busur BC. Nanti tuliskannya juring BOC. Ada lagi selain juring BOC. Nah, ini BOF. Ini juga berupa juring, ini dibatasi oleh dua jari-jari, ini BO dan OF dan sebuah busur BF. Ada lagi juringnya, nih FOD. Ini juga merupakan juring lingkaran dibatasi oleh jari-jari FO dan OD dan sebuah busur DF. Ada lagi juring AOC. Yang ini juring AOC. Ada lagi ini juring AOB. Jadi berupa setengah lingkaran. Nah, ini juring ada dua macam, yaitu juring kecil dan juring besar. Yang ini juring kecil, yang sisanya ini juring besar. Nah, ini bisa dituliskan juring BOF, juring BOF dan seterusnya ditulis sendiri ya, karena tidak muat di sini. Ini juring. Sekarang tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran. Nah, ini contoh tembereng, ini dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran. Ini saya beri nama daerah Ki. Nah, ini berarti tembereng Ki atau daerah Ki. Tembereng juga ada dua macam, ada tembereng kecil yang ini dan ada tembereng yang besar. Nah, ini daerah Ki, tembereng kecil, tembereng besarnya mana? Ya, sisanya ini. Nah, di sini ada tembereng lagi, mana? Ya, ini tali busurnya GF, busurnya GF. Nah, ini merupakan tembereng. Tali busur AB dan busur AB ini juga membentuk tembereng berupa setengah lingkaran. Sekarang keliling dan luas lingkaran. Keliling di sini nanti saya simbolkan K, ada simbol lingkaran, ada titiknya di tengah ini ya. Luas lingkaran saya simbolkan L, ini jari-jari disimbolkan R, diameter simbolkan D. Diameter, panjang diameter itu nanti dua kalinya panjang jari-jari. Ini tadi AO itu jari-jari, OB juga jari-jari, padahal AB itu tadi garis diameter. Jadi AB itu R tambah R atau dua kalinya R. Ini, nah, mencari diameter itu dua kalinya jari-jari. Kalau mencari jari-jari diketahui diameter, tuh diameter bagi dua. Nah, sekarang rumus keliling dan luas lingkaran ini masing-masing ada dua macam, boleh pakai jari-jari, boleh pakai diameter. Nah, kalau pakai diameter tuh nanti kelilingnya pi kali D. Kalau memakai jari-jari kelilingnya 2 kali pi kali R. Sekarang luasnya kalau memakai jari-jari itu pi kali R pangkat 2. Kalau luasnya memakai diameter 1/4 kali pi kali D pangkat 2. Pi itu apa? Pi itu, ya ini pi itu bisa berupa angka 22/7 atau 3,14. Nah, kapan memakai 22/7 atau 3,14?
22/7 dipakai kalau ada angka yang habis dibagi 7, pakainya yang ini. Kalau tidak ada angka yang habis dibagi 7, pakainya yang 3,14. Nah, ini contohnya nomor 1, hitunglah keliling lingkaran berjari-jari 14 cm. Keliling lingkaran tadi rumusnya ada 2 macam, pakai jari-jari, pakai diameter. Pilih salah satu. Boleh pakai yang 2πr, boleh pakai yang pi kali d. Misalkan saya pakai yang pi kali d, pakai diameter, padahal ini diketahui jari-jari, diketahui jari-jarinya 14 cm. Saya ingin menggunakan pi kali d, boleh, atau langsung 2 kali pr, r-nya nanti langsung diganti 14. Nah, kalau r-nya 14 berarti diameternya, mencari diameter tadi 2 kalinya jari-jari, berarti 2 kali 14. Jari-jarinya kan ini 14. 2 kali 14 itu 28 cm. Nah, jadi jari-jarinya 14, diameternya 28 cm. Keliling lingkaran, kalau pakai rumus pi kali d, nah d-nya tadi 28. Berarti pi-nya pakai yang mana? 22/7 atau 3,14? Pakai yang 22/7 karena 28 habis dibagi 7. 28 bagi 7 itu berapa? 4. 22 kali 4 berapa ini? 88 cm. Jadi keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm adalah 88 cm. Sekarang hitunglah luas lingkaran yang berdiameter 21 cm. Ini diketahui diameternya 21 cm. Disuruh menghitung luas lingkaran. Kamu boleh pakai yang PR pangkat 2, boleh pakai yang 1/4 pi d pangkat 2. Saya ingin pakai yang ini, PR pangkat 2. Padahal diketahui d atau diameter. Cari dulu r-nya. Mencari r tadi, d bagi 2 atau diameter bagi 2. 21 bagi 2 berapa? 10,5 cm. Nah, luas lingkaran kalau pakai jari-jari PR pangkat 2, R-nya berapa itu? 10,5 cm. 10,5 pangkat 2, R pangkat 2 itu berarti R kali R, berarti nanti 10,5 kali 10,5. Nah, pi-nya yang pakai yang mana? 22/7 atau 3,14? Apakah 10,5 habis dibagi 7? Habis, pakainya berarti yang 22/7. 22/7. Ini ya. 10,5 bagi 7 itu berapa? 1,5. Sekarang dari depan kamu kalikan 22 dikalikan 1,5 dikalikan 10,5. Nanti hasilnya 346,5 cm kali cm persegi. Ini jadi luas lingkaran adalah 346 cm persegi. Sekarang nomor 3, keliling sebuah lingkaran adalah 110 cm. Tentukan luasnya. Sudah diketahui keliling lingkaran di sini 110 cm. Kamu disuruh menentukan luasnya. Padahal mencari luas harus diketahui jari-jari atau diameternya. Kita cari dulu jari-jarinya. Nah, kita cari dulu jari-jarinya. Rumus keliling lingkaran kalau pakai jari-jari itu tadi 2 kali pi kali r sama dengan, kan sudah diketahui 110. Nah, ini pi kali r berarti 110 bagi 2, 110 bagi 2 pi kali r sama dengan berapa ini? 55. Pi-nya kita coba yang 22/7. Nah, berarti mencari r 55 dibagi 22/7. Saya lanjutkan di sini. Pembagian kalau belakangnya pecahan berarti diubah ke bentuk perkalian. Berarti 55 kali yang belakang dibalik. Jadinya 7/22. Ini saya coret, sama-sama bagi 11, ini 2, ini 5. Berarti 5 kali 7, 35/2, 35 bagi 2. Berapakah ini? 35 bagi 2, 17,5 cm. Sudah ketemu R-nya 17,5 cm.
Sekarang mencari luasnya, luas lingkarannya. Luas lingkaran itu pi kali R pangkat 2. Nah, ini pakai yang 22/7. Karena R-nya nanti habis dibagi 7. 17,5 pangkat 2 berarti 17,5 dikalikan 17,5. 17,5 bagi 7 itu nanti 2,5. Sekarang 22 dikalikan 2,5 kali 17,5. Hasilnya 962,5 cm persegi. Sekarang nomor 4, taman bunga berbentuk lingkaran yang luasnya 616 meter persegi. Berapakah panjang jari-jari taman tersebut? Nah, ini diketahui luasnya. Kamu disuruh mencari panjang jari-jarinya. Diketahui luas lingkaran 616 meter persegi. Padahal rumus luas lingkaran kalau pakai jari-jari tadi apa? Pi R pangkat 2. Tulis ini pi R pangkat 2. Hasilnya itu 616. Kita cari R-nya ini. Pi-nya kita coba pakai yang 22/7. R pangkat 2 sama dengan 616. Berarti R pangkat 2 sama dengan 616 dibagi 22/7. Nah, pembagian belakangnya pecahan berarti diubah ke bentuk perkalian, kemudian dibalik 7/22. Ini coret 616 dibagi 22 itu 28. 28 kali 7 196. Jadi R itu akar dari 196. Bilangan berapakah kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya 196. 14. Jadi 14 cm panjang jari-jarinya. Nomor 5, dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 28 cm dan 14 cm. Tentukan perbandingan yang A kelilingnya, yang B luasnya. Nah, kita jawab dulu yang A perbandingan kelilingnya. Ini diketahui R1 berarti jari-jari lingkaran pertamanya itu 28 cm. Lalu R2-nya jari-jari lingkaran keduanya 14 cm. Nah, perbandingan keliling berarti nanti keliling lingkaran yang pertama banding keliling lingkaran yang kedua, K1 banding K2. Rumus keliling lingkaran kalau diketahui jari-jari itu 2 kali pi kali R. Yang ini juga sama, 2 kali pi kali R. Ini karena lingkaran pertama berarti jari-jari lingkaran pertama ini R2. Ruas kiri dan ruas kanan ada yang sama dicoret. Nah, ini sama-sama 2 coret. Setelah itu pi dan pi ini juga sama. Nah, ini R1 dan R2 berbeda karena R1-nya 28, R2-nya 14. Jadi tidak bisa dicoret. Ini tinggal R1 banding R2. R1-nya ganti 28 cm banding R2-nya 14 cm. Satuan sama dicoret, sekarang tidak punya satuan. Ini tinggal 28 dan 14 sederhanakan. Biar sederhana sama-sama dibagi 14. Ini bagi 14 1, 28 bagi 14 itu 2. Nah, ini hasil perbandingan keliling lingkaran yang pertama banding keliling lingkaran yang kedua, yaitu 2 banding 1. Sekarang yang B itu perbandingan luasnya. Berarti nanti L1 banding L2. Luas lingkaran yang pertama banding luas lingkaran yang kedua. Rumus luas lingkaran kalau diketahui panjang jari-jari itu pi R pangkat 2. Yang ini juga pi R pangkat 2. Karena di sini lingkaran pertama berarti ini R1, ini R2. Yang sama dicoret kiri dan kanan. Nah, ini sama-sama pi dicoret. Ini tinggal R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2. R1-nya masukkan 28. Jangan lupa dipangkatkan 2 banding R2-nya 14 pangkat 2. Ini 28 dan 14 jangan langsung disederhanakan tapi dipangkatkan 2 dulu. 28 pangkat 2 itu berarti 28 kali 28 banding 14 pangkat 2 itu 14 kali 14. Nah, sekarang 28 kamu sederhanakan dengan 14. Sama-sama dibagi 14. Ini 2, ini 1. Sekarang 28 dengan 14 yang ini sama-sama dibagi 14. Ini 2, ini 1. Sekarang kalikan 2 kali 2 itu 4. Kemudian 1 kali 1 itu
1. Nah, ini hasil perbandingan dari luasnya L1 banding L2 adalah 4:1. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Ini kamu disuruh menentukan luas daerah bangun yang diarsir ini. Ini ada persegi, di dalamnya ada sebuah lingkaran. Nah, lingkarannya ini panjang diameternya 14, panjang sisi perseginya 14 cm. Bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir? Itu nanti berarti L arsir gitu ya, sama dengan berarti luas persegi dikurangi luas yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir ini bangun apa ini? Bangun lingkaran utuh, jadi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi itu sisi kali sisi, dikurangi luas lingkaran kalau pakai jari-jari itu pi r pangkat 2. Di sini diketahui panjang sisinya 14. Ini diameternya berarti 14. Kalau diameter 14 berarti jari-jarinya 14 bagi 2 7 cm. Nih, sisi kali sisi 14 kali 14 dikurangi 22/7. R-nya tadi 7 kuadrat berarti 7 kali 7. Coret-coret, yang ini 14 kali 14 itu 196. Dikurangi 22 kali 7, 154. Berapa ini? 42 cm persegi. Lah, ini luas daerah yang diarsir ini 42 cm persegi. Sekarang nomor 7. Hitunglah luas daerah yang diarsir ini. Ini ada bangun persegi, di dalamnya ini yang tidak diarsir ini bangun 1/4 lingkaran. Bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir? Nah, L arsir berarti nanti luas persegi dikurangi yang tidak diarsir ini bangun apa tadi? 1/4 luas lingkaran. Luas persegi sisi kali sisi dikurangi 1/4 luas lingkaran itu pi r pangkat 2. Sisi kali sisi, panjang sisinya persegi 21 kali 21 dikurangi 1/4 dikalikan pi nya 22/7 dikalikan. Nah, ini panjang jari-jari atau diameter ini. Kalau pada lingkaran ini 1/4 lingkaran ini sebagai jari-jarinya, bukan diameter, karena ini titik pusat lingkarannya di sini. Ini jari-jarinya 21 kuadrat 21 kali 21. Nah, 21 kali 21 kalikan dulu ini 441. Kemudian 7 dengan 21 bagi 7 itu 3. 22 dengan 4 sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ini 11. 11 kali 3, 33 kali 21 dibagi 2. Nanti kalau dihitung hasilnya 86,625. 441 kurangi 86,625 itu 354,375 cm persegi. Nah, ini luas daerah yang diarsir. Sekarang nomor 8, hitunglah luas daerah yang diarsir ini. Nah, ini ada bangun persegi lagi, persegi dengan panjang sisinya 7. Berarti nanti luas arsir, luas persegi dikurangi. Nah, dikurangi yang tidak diarsir ini. Ini 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran. Kalau kamu gabungkan, karena panjang jari-jarinya sama ini, berarti bisa digabungkan ini 1/4 lingkaran dengan 1/4 lingkaran jadinya setengah lingkaran. Berarti nanti dikurangi setengah kali luas lingkaran. Luas persegi itu sisi kali sisi dikurangi setengah kali pi r pangkat 2. Sisinya, panjang sisinya 7 kali 7 dikurangi setengah 2 kali 22/7. R-nya berapa? Ini R7 ini R atau diameter. 7 ini garis panjang dari ujung sini sampai ujung sini 7. Berarti kalau separuhnya berarti 7 bagi 2.
3,5 cm. Ini berarti panjang jari-jarinya ini 3,5 cm. 3,5 pangkat 2 3,5 kali 3,5. 7 kali 7 49 dikurangi 22 bagi 2 ini 11. 3,5 bagi 7 0,5. 11 kali 0,5 dikali 3,5 itu nanti 19,25. Berapakah ini? 29,75 cm persegi. Selanjutnya hitunglah luas daerah yang diarsir bangun berikut. Nah, ini berupa tembereng lingkaran ini. Ini kan semula ada bangun seperempat lingkaran. Nah, di dalamnya ada sebuah bangun segitiga siku-siku sama kaki. Ini nanti berarti menghitung luas daerah yang diarsir atau ini tembereng ini bagaimana caranya? L arsir berarti nanti ini kan bangun seperempat lingkaran, nanti dikurangi daerah yang tidak diarsir. Ini bangun segitiga, jadi seperempat luas lingkaran dikurangi luas segitiga. Seperempat kali pi r pangkat 2 dikurangi luas segitiga ini apa? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, seperempat R-nya lingkaran ini 7 cm, berarti ini 22 per 7. 7 kuadrat itu 7 kali 7 dikurangi alas dan tingginya segitiga yang mana? Alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Nah, ini alasnya, ini tingginya. Ini kalau di sini 7, ini berarti 7. Ini 7 kali 7 bagi 2. Coret-coret dulu, ini coret. 22 bagi 4. Ini sama-sama bagi 2, ini 2, ini 11. Nah, saya pindah sini. Ini 11 kali 7, 77 bagi 2. 77 bagi 2 dikurangi 49 bagi 2. Itu nanti 38,5 dikurangi 24,5. Hasilnya 14 cm persegi. Nah, ini luas daerah yang diarsir 14 cm persegi.